Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk pada nama Allah berikutnya yaitu Al-Hafiz. Al-Hafiz atau Al-Hafiz. Itu yang maha menjaga. Yang maha menjaga. Diambil dari fi'il, yaitu kembali kepada fi'il hafadha, yang artinya menjaga ya. Dan Al-Hafiz, ini wazannya, timbangannya adalah Al-Fa'il ya. Timbangannya adalah wazan atau timbangan. Al-Fa'il, tapi maknanya sama dengan Al-Fa'il. Al-Fa'il ya. Al-Fa'ilu, yaitu yang menjaga. Hanya saja ini adalah sifah mubalaghah, ya sigah mubalaghah. Yang menunjukkan banyaknya atau banyaknya perbuatan. Yang menunjukkan banyaknya perbuatan. Jadi Al-Hafiz sama Al-Hafiz maknanya sama, yaitu yang maha menjaga, yang maha menjaga. Seperti Al-Alim maknanya Al-Alim. Al-Alim maknanya Al-Alim, seperti Al-Qadir maknanya Al-Qadir, maknanya sama. Contoh seperti Al-Qadir sama dengan Al-Qadir, atau Al-Qadir sama dengan Al-Qadir. Al-Alim sama dengan Al-Alim. As-Sami' namanya As-Sami'. As-Sami' sama dengan As-Sami'. Ini banyak dalam bahasa Arab. Al-Alim atau Al-Fa'il maknanya Al-Fa'il. Adapun dalam Al-Qur'anul Karim, dalil-dalil sudah ibu-ibu ini paham? Dalil-dalil dalam Al-Qur'an, ada Al-Hafiz dan Al-Hafiz ya. Al-Hafiz ini yang lebih banyak, ada juga Al-Hafiz. Adapun Al-Hafiz seperti dalam surat Yusuf 64 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khairun hafidha." Allah adalah sebaik-baik penjaga ini. Quran surat Yusuf ayat 64. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah sebaik-baik penjaga. Wallahu khairun hafidha. Allah yang terbaik yaitu sebagai penjaga, dan dia adalah maha yang menyayangi. Demikian juga dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr 15 ayat 9. Itu kami yang menjaga Al-Quran. Kami yang menjaga Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sungguhnya kami akan menjaga Al-Quran. Oleh karenanya Allah, ini salah satu dari mukjizat Al-Quran, yaitu Allah menjaga Al-Quran. Dan Allah siapkan perangkat-perangkat dalam penjagaan tersebut. Di antaranya Allah membuat orang-orang menghafal Al-Quran dengan mudah. Ya. Contohnya juga dalam surat Al-Anbiya, wa kunna lahum hafizin. Surat Al-Anbiya 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kunna lahum hafizin. Surat 21 ayat 82. Demikian juga inna rabbi ala kulli syai'in hafiz ya. Ini sekarang hafiz berubah. Sekarang kita ganti dengan yang
model kedua hafiz, di antaranya inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sungguhnya Rabbku maha menjaga atas segala sesuatu. Surat Hud ayat 57, 11 ayat 57. Demikian juga wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan Rabbmu menjaga segala sesuatu di surat Saba ayat 21. Kemudian juga Allah berfirman, Allahu hafizun alaihim. Allahu hafizun alaihim. Ini surat Asy-Syura ayat 6. Ini dalam bentuk hafiz, ini dalam bentuk hafiz. Ini dalam Al-Quran yang menunjukkan nama, di antara nama Allah adalah Hafiz, yang maha menjaga. Makanya kita boleh namakan anak kita Abdul Hafiz dan juga Abdul Hafiz. Ya. Saya punya kawan dulu di kuliah namanya Abdul Hafiz. Abdul Hafiz, orang Jazair. Ya. Tapi adapun dalam hadis, ini dalam Al-Quran ya, dalam bentuk nama, Adapun dalam bentuk verba, dalam bentuk fi'il banyak ya. Ini sudah Ibu? Sudah. Dalam bentuk verba, kata kerja. Kalau tadi isim fa'il yaitu menunjukkan pelaku kata. Maka dalam dalam Al-Quran, dalam hadis juga disebutkan ya, hafidha, yahfaz, itu maknanya kata verba. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka balasannya Allah menjagamu, akan menjagamu. Ini di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Itu jagalah perintah-perintah Allah, lakukan, dan jaga larangan-larangan jangan dilakukan. Itu tinggalkan larangan, harus jaga dirimu. Demikian juga misalnya doa tidur ya. Ini tadi wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Kemudian juga di antaranya doa tidur, doa sebelum tidur. Subhanakallah rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Ya Allah, dengan Engkaulah aku bisa meletakkan lambungku. Wa bika arfa'uh, dengan Engkau juga aku bisa mengangkat lambungku. In amsakta nafsi faghfir laha. Kalau kau tahan jiwaku ketika aku tidur, yaitu kau wafatkan aku, maka ampunilah jiwaku. Dalam riwayat farhamha, maka rahmatilah jiwaku. Wa in arsaltaha, tapi kalau kau kembalikan jiwaku lagi, nyawaku, sehingga aku bisa hidup lagi, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Maka jagalah jiwaku dengan penjagaanmu sebagaimana penjagaanmu terhadap orang-orang soleh. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ini doa sebelum tidur. Ibu udah hafal belum? Hah? Belum ya? Jujur berarti. Kalau kau lepaskan nyawaku, fahfadha, jagalah jiwaku tersebut, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, dengan sebagaimana engkau menjaga orang-orang soleh. Kemudian di antaranya zikir pagi petang. Doa zikir pagi petang. Itu kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati, ya Allah, aku tutuplah
auratku, wa amin rawati, dan berilah ketenangan dalam jiwaku, wahfadni min baini yadayya wa min khalfi, dan jagalah diriku dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yamini, dari kananku, jagalah diriku, wa an shimali, dari kiriku, wa min fawqi, dan jagalah aku dari sisi atas, wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku diserang dari bawahku. Ya, ini wahfadni. Allahumma hafadhni, ada juga Allahumma, bisa juga Allahumma hafadhni min baina yadayya, dan seterusnya. Ya Allah, jagalah diriku dari depan, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari kananku, wa an shimali, dari kiriku, min fawqi, dan jagalah aku dari atasku, arah atas. Karena keburukan bisa datang dari arah mana saja, dari kanan, dari kiri, depan, dari belakang, dari atas. Wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti, aku bilang jangan sampai aku diserang dari arah bawah. Itu minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Adapun dalam Al-Quran ini semua dalam hadis, ini semua dalam hadis. Dalam hadis. Dalam Al-Quran nanti kita akan sebutkan ketika datang penjelasan insyaallah bahwasanya Allah menggunakan verba atau kata hafidho banyak dalam Al-Quran ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, atau kita singgung aja ini dalam hadis dalam Al-Quran. Ya. Seperti Allah menggunakan masdar wala yaudu hifdzuhuma. Ya, wal aliyul azim, hifdzuhuma. Yaitu tidak berat bagi Allah menjaga langit dan bumi. Ini contoh. Ini surat apa? Ayat Kursi. Kata Allah wala yaudu hifdzuhuma, tidak susah bagi Allah menjaga langit dan bumi. Ini contoh. Surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Contoh misalnya dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, ya rahmatullah. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Bima hafizallah. Maknanya wanita solehat itu adalah qanitat, rajin ibadah, hafizatil ghaib, yaitu menjaga hak suami ketika suami tidak ada. Lil ghaib maksudnya menjaga hak suami ketika suami tidak ada. Ini surat An-Nisa ayat 34. Menjaga hak suami ketika suami tidak di rumah. Suami tidak di rumah, itu jaga dirinya, jaga harta suami. Kemudian kata Allah, bima hafizallah, dengan penjagaan Allah. Kata para ulama, yaitu wanita hanya bisa menjaga hak suaminya kalau Allah yang membuat dia bisa menjaga. Kalau Allah tidak buat dia bisa menjaga, dia tidak bakalan bisa menjaga hak suami ketika suami tidak di rumah. Oleh karena ini isyarat kalau para wanita ingin bisa menjaga hak suami, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, karena penjagaan tersebut datang dari siapa? Allah. Kalau tidak dia enggak bakalan bisa. Dia enggak bakalan bisa. Makanya Allah mengatakan fasalihatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita salihah, wanita yang menjaga hak suaminya ketika suaminya sedang tidak di rumah dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah juga berfirman, wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Hafiznaha min kulli syaitanir rajim.
Dan kami uh, menjaga langit dari syaitan. Ya, kami menjaga langit. Wa fitnah itu kami menjaga langit dari syaitan yang terkutuk. Surat Al-Hijr ayat 17. Ini 15, 17. Taib ini diantaranya. Sekarang kita masuk makna penjagaan Allah. Ini dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ini semua dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Dalil-dalilnya. Tapi kita masuk tentang makna Allah Maha Penjaga. Sudah Ibu? Semuanya masuk ujian ya? Ya. Tapi kita lanjut. Makna Allah Maha Penjaga. Di antara makna Allah Maha Penjaga, pertama, Allah menjaga amal perbuatan hamba. Sehingga tidak ada data yang hilang. Data yang kurang apalagi hilang. Ini di antara karena makna hafizah menjaga di antara menjaga data amalan hamba. Semua amalan hamba pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah tercatat di Lauhil apa? Mahfuz. Dan ini modelnya banyak, Pak. Pertama, tercatat di Lauhil Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Kemudian tercatat juga di mana? Tercatat di lembaran catatan malaikat. Tercatat atau tersalin di lembaran catatan amal. Yang nulis siapa? Yang ditulis malaikat. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Sungguhnya di sisi Allah ilmu gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Wala habbatin fil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu biji pun dalam bumi, dalam kegelapan bumi, tidak ada yang basah maupun yang kering kecuali tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah berfirman surat Maryam, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allah tidak pernah lupa. Allah juga berfirman, Nabi Musa berkata, "Ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa." Rabbku tidak akan sesat dan tidak akan lupa. Allah berfirman, "Ahsahu Allahu wa nasuh." Kata Allah, "Ahsahu Allahu wa nasuh." Allah catat, mereka lupa. Ya. Allah kumpulkan atau catat, mereka lupa. Nah inilah kita. Betapa banyak amal yang sudah kita lupakan, tapi Allah tidak lupakan. Tapi kalau saya sama antum, sudah berapa orang yang antum senyumin? Lupa. Senyum amal soleh enggak? Amal soleh. Kata Allah, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyuman kepada saudaramu sedekah. Mungkin kita senyum, kita lupa senyum sama siapa aja. Tetapi Allah tidak lupa. Setiap senyuman pasti dicatat. Allah mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, "La tahkirana minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talik." Jangan kau meremehkan kebaikan apapun, meskipun hanya tersenyum kepada saudaramu. Senyuman itu tidak akan hilang, akan tercatat. Ya. Ini amal soleh, tidak akan terlupakan. Saya masih ingat ketika ada kawan main ke dia punya hotel, kemudian datang Saat Syestri, hafizahullah, nginap di hotel tersebut. Kemudian kita sarapan pagi, kata Syekh, nanti kalau kamu ke Mekah, temuin saya. Kalau saya pas lagi ngajar di Masjidil Haram, temui saya. Kan saya sering ngajar di Masjidil Haram. Kata teman itu, Syekh, nanti kalau saya ke sana, antum lupa sama saya. Kata saya, mungkin saya lupa, tapi Allah tidak lupa.
Mungkin saya lupa tapi Allah tidak lupa. Saya nggak bilang nggak mungkin saya lupa, saya pasti ingat. Ya mungkin saya lupa tapi Allah tidak bakalan apa? Lupa. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan tidak dilupakan oleh Allah dan pasti dicatat. Kata Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Wa la yansa. Allah tidak akan lupa. Tauhid 252 ya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan lupa. Tapi sebaliknya banyak juga amal maksiat yang sudah dilupakan. Allah mengatakan ahsahullahu wa nasuh. Allah catat mereka lupa, itu mereka lupakan maksiat yang mereka lakukan. Kalau ditanya sudah berapa orang yang kita gibahin, kita lupa siapa aja. Coba saya tanya sama ibu, berapa orang yang pernah ibu rendahkan? Banyak atau sedikit? Banyak lah. Betapa banyak orang yang sudah kita hasati, banyak atau sedikit? Banyak. Betapa banyak orang kita sombong di hadapan dia, kita merendahkan dia juga banyak. Maksudnya kalau kita mau maksiat banyak. Kita laki-laki betapa banyak wanita yang terbuka auratnya, terlihat lehernya, rambutnya yang kita lihat banyak, kita lupa. Ya. Banyak ya, penyakit hati, penyakit dosa mata, dosa telinga, dosa. Betapa banyak lagu yang sudah kita dengar, lupa. Banyak. Jadi, tapi semua tercatat. Tidak ada yang hilang, karena Allah Maha Al-Hafidh, Dia Maha menjaga. Semua amal soleh tercatat. Ya. Ya. Iya. Tapi kalau besar nanti papan tulisnya kecil. Itu masalahnya. Coba ibu agak maju mungkin. Agak maju. Nah. Oh iya, berarti maju-maju semua. Ini sudah besar ya, cuma ya memang ya begitu kemampuannya segitu ya. Gini, tapi nanti nggak kelihatan, nggak cukup. Itu masalahnya. Ya, nanti di-share di grup ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu kabirin wa saghirin mustatar." Wa kullu kabirin wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang besar dan kecil tercatat. Ini dalam surat Al-Qamar ayat 53. Kecil dan besar tercatat. Semuanya. Semua tercatat. Ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa fungsinya ini semua? Adalah untuk sebagai bahan saksi pada hari kiamat kelak ketika Allah menghisap. Ketika Allah menghisap seorang hamba, maka catatan semua dihadirkan. Makanya Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'." Hari di mana setiap jiwa akan mendapati semua kebaikan yang dia lakukan akan hadir, terlihat olehnya. Wa ma amilat min su' dan semua keburukan akan hadir. Semua akan hadir. Dia bukan manusia ketika hari kiamat, dia ingat kemudian dia lihat. Allah mengatakan, "Fa idza ja'ati tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Ketika datang malapetaka besar itu hari kiamat, maka manusia akan mengingat semua yang dia pernah lakukan. Kita sekarang lupa, tapi hari kiamat kita ingat nanti. Makanya orang pada kabur, tidak mau ketemu ibunya, ketemu bapaknya, tidak mau ketemu suaminya, apalagi ketemu istrinya kabur. Tidak mau ketemu anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Karena dia sudah ingat semuanya. Sekarang kita banyak kita lupa, tapi ketika hari kiamat semuanya berubah, kita ingat. Setelah kita ingat, kemudian catatan dibuka lagi. Catatan dibuka lagi. Ya. Makanya ketika hari kiamat dalam hadis, kata Rasulullah SAW, "Yusahu birajul min ummati yaumal qiyamah." Dipanggillah, diteriakin seorang dari umatku pada hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di hadapan para hadirin di padang mahsyar. Itu dibongkar di hadapan padang mahsyar.
Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, maka dibentangkan baginya 99 gulungan catatan amal. Kullu sijillin maddal basar, setiap gulungan isinya sejauh mata memandang. Tsumma yaqulullahu azza wa jalla, catatan banyak sekali. Sejauh mata memandang kan jauh sekali. Maka Allah bertanya, hal tungkiru min hadza syai'an, adakah yang kau ingkari? Dia ingat semua. Itu catatan selama puluhan tahun dia ingat semua. Tidak lupa. Kalau kita sekarang, lupa saya. Itu pernah enggak itu? Lupa deh. Lupa ya Allah. Enggak ada lupa kalau di sana. Semua hafalannya kuat. Di dunia kita sering lupa. Kamu yang kemarin minum es teh ya? Aduh, es teh yang di mana? Saya lupa ya. Iya, saya minum, cuma saya lupa 1 atau 2 botol. Hari kiamat enggak semua ingat. Makanya Allah tanya, kau ada yang kau ingkari? Kata dia enggak ada. Fayaqulu la, tidak ada ya Allah. Fayaqulu adzalamatka katabatil hafizun, apakah para malaikat pencatat amal yang aku tugaskan telah menzalimimu? Nah, coba ini pertanyaan menunjukkan dia benar-benar ngerti, dia benar-benar ingat. Apakah malaikat pencatat amal ada zalim? Mungkin ada yang ditambah, dikurangi, ada yang lupa dicatat. Kau senyum sama seorang lupa dicatat. Kau baca Al-Quran 1 huruf lupa dicatat. Berarti menunjukkan dia hafal semua enggak? Dia ingat enggak? Dia enggak, dia bilang enggak ada. Dia konfirmasi enggak ada yang saya dizalim. Semua pas. Fayaqulu la. Kata dia enggak ada yang salah. Berarti dia ingat enggak? Ingat. Makanya ketika dia ingat, Allah suruh dia konfirmasi, benar enggak? Maka pada hari kiamat seorang akan ingat semua yang dia lakukan, baik atau buruk dia ingat semua sehingga dia sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga timbul rasa takut luar biasa, dan juga Allah akan tunjukkan sebagai bukti bahwasanya apa yang kau ingat sesuai dengan apa yang dicatat, dan malaikat tidak ada yang salah catat. Dan subhanallah, Allah menjaga, perhatikan, Allah menjaga bukan amal saja, semua data, bahkan Allah mencatat, menjaga semua yang terkait dengan makhluk. Dengan makhluk, bukan hanya amalnya saja, bukan hanya amalnya saja. Tapi bukankah tadi Allah berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha?" Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. "Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin." Semua sudah tercatat. Daun jatuh, Allah sudah catat. Ada biji di mana Allah catat. Yang kering, yang basah, semua tercatat. Jadi yang catat bukan cuma amal kita aja, semua juga tercatat. Semua tercatat. Dari dalam surat Al-An'am 59. 6:59. Daun pun tercatat. Daun pun tercatat. Padahal daun tidak ada hubungannya dengan kita. Hubungan kita dengan daun, kecuali kita makan daun, mungkin dicatat makanan kita. Daun enggak ada hubungan dengan kita. Ada hubungan enggak ada, tapi tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki hewan-hewan semua sudah dicatat. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa il mustaqarra mustauda. Semua sudah tercatat. Rizki sudah tercatat. Tapi di antara yang dicatat juga adalah bahkan, perhatikan, bahkan terkait dengan perubahan tubuh kita menjadi mengalami proses kimia menjadi unsur lain, perubahan jasad manusia menjadi unsur lain juga tercatat. Dan dalam surat Qaf 1-5 itu 1-5. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Berkata orang kafir, apa kami kalau sudah mati dan kami sudah jadi tanah, dzalika raj'un ba'id, kami akan dikembalikan pada hari kiamat kelak hidup lagi dengan tubuh yang sehat kembali. Dzalika raj'un ba'id. Ini adalah pengembalian yang mustahil. Enggak mungkin. Sudah jadi tanah, jadi tulang, kemudian dikembalikan. Allah bantah, kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kata Allah, kami tahu jasad mereka yang berkurang. Jadi apa? Kami tahu dan sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Jadi tubuh kita mau jadi apa, mau dimakan ulat, kemudian jadi unsur apa, mau jadi tulang, mau jadi tanah. Allah bisa kembalikan lagi. Allah tahu
Berubah jadi apa, mau dikembalikan lagi bisa. Jadi semua dicatat. Bukan cuma amal kita dicatat. Kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu bagian tubuh mana mereka yang dimakan oleh bumi. Wa indana kitabun hafiz. Dan kami ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Jadi enggak usah heran. Emang tahu ini tanah badan jadi apa? Tahu. Allah tahu ini jadi apa. Nanti unsurnya mau dikembalikan lagi, proses balik terserah Allah. Kita kalau macam kita CCTV dibalikin misalnya. Allah mau kembalikan terserah Allah Subhanahu wa taala. Mudah, tinggal kun fayakun. Sampai segitunya, maksudnya yang dicatat bukan cuma amal soleh saja. Bahkan bahkan hal-hal lain juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha Penjaga. Paham Ibu? Tapi kita lanjut makna yang kedua. Kalau sudah saya lanjut. Kita lanjut Ibu. Oke, sekarang makna yang kedua. Di antaranya adalah menjaga Al-Qur'an. Menjaga Al-Qur'an. Jaga Al-Qur'an. Al-Qur'an datang ayat secara khusus Allah akan menjaga, Allah jamin. Seperti kita sudah sebutkan, wa inna lahu lahafizun. Dan kami akan meliharanya. Adapun kitab suci pada umat terdahulu, Allah tidak jamin hal tersebut. Allah serahkan penjagaannya kepada para pendeta. Sebagian dalam surat Al-Maidah 44, kata Allah, saya bacakan, Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur. Kami turunkan Taurat, di situ ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan orang Yahudi diputuskan oleh para nabi dengan Taurat. Warabbaniyun wal ahbar, demikian juga para ahli ibadah dan juga para pendeta, ya, orang-orang alim. Bimastuhfidhu min kitabillah, disebabkan mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah. Jadi kata Allah, bimastuhfidhu min kitabillah, mereka disuruh jaga. Mereka disuruh menjaga Taurat, tapi ternyata tidak bisa terjaga. Ada yang dirubah, ada yang ditambah-tambahin, ada yang disembunyikan. Katsiran mimma kuntum tukhfun. Banyak yang kalian sembunyikan. Wa nasu hadzam mimma dzukkiru bih. Ya, mereka lupa dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi mereka lupa, mereka tambah-tambahin, mereka kurang-kurangin. Jadi terjadilah perubahan pada Taurat. Adapun Al-Quran Allah jamin, wa inna lahu lahafizun. Maka Allah menjadikan Al-Quran mudah, Al-Quran terjaga. Ya. Di antaranya mudah dihafalkan. Mudah dihafalkan. Al-Quran mudah dihafalkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Al-Quran mudah. Banyak orang hafal Quran. Anak-anak kecil juga hafal Quran. Ya. Padahal tidak tahu bahasa Arab, tapi bisa hafal Al-Quran. Kemudian juga di antaranya diriwayatkan dengan sanad yang mutawatir, ya. Sehingga Al-Quran dijaga. Al-Quran dijaga. Mudah dihafalkan. Taib. Penjagaan yang ketiga, yang ketiga adalah menjaga makhluk-makhluknya, ya. Ini ada beberapa bentuk. Pertama, Allah menjaga alam semesta. Allah menjaga alam semesta agar tidak rusak. Seperti dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 225, ayat kursi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'uduhu hifdhuhuma." Tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Makanya Allah sebutkan Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur. Kalau Allah tidur, Allah ngantuk, maka repot menjaga alam semesta. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga alam semesta
langit dan bumi beserta isinya. Demikian juga dalam surat Fatir 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Allah memegang langit dan bumi agar tidak sirna. Ya. Demikian juga kata Allah, "Wa ja'alna samaa'a saqafan mahfudha." Surat Al-Anbiya 21 ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami jadikan langit sebagai atap yang terjaga. Wa hum an ayatina mu'ridun." Sementara mereka berpaling dari ayat kami. Allah menjadikan langit terjaga, yaitu Allah jaga. Makanya Allah berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Allah setiap hari dalam kegiatan. Yaitu menjaga, di antara menjaga makhluknya, dan tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang terasa susah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang susah. Demikian surat Al-Hajj 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yumsikus samaa'a an taqa 'alal ardi illa bi idznih." Dan dia menahan benda-benda langit untuk jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Ya. Kalau berkehendak mungkin bintang jatuh, mungkin meteor jatuh, tapi Allah tahan. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah sangat pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maka ini di antara bentuk dalil Allah menjaga alam. Di antara bentuk-bentuk penjagaan Allah terhadap alam, di antaranya adalah menjaga aturan-aturan alam. Menjaga aturan-aturan alam. Seperti contohnya Allah menjaga matahari pada orbitnya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing pada orbitnya. Ada yang jaga, bukan jalan sendiri, ada yang jaga. Matahari pada orbitnya, rembulan pada orbitnya, bumi pada orbitnya, bintang-bintang pada orbitnya. Kata Allah, "Lita'lamu adada sinina wal hisab." Dengan demikian kalian mengetahui bagaimana hitungan bulan, hitungan tahun. Dan ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya matahari tidak maju, tidak mundur. Seandainya matahari maju mendekat dengan bumi, maka bumi akan terbakar. Kalau matahari menjauh dari bumi, bumi akan menjadi es batu, ya, karena kedinginan. Kalau matahari terlambat terbit, maka sahurnya kelamaan. Kalau matahari terlambat terbenam, mati, nggak buka puasa. Jadi matahari sudah pada orbitnya. Di antaranya menjaga aturan alam. Di antaranya menjaga sifat-sifat unsur benda. Unsur-unsur benda. Menjaga sifat-sifat unsur benda. Yaitu maksudnya api tetap membakar, bahwasanya air unsurnya tetap terjaga sehingga mencari tempat yang rendah. Sifat api, sifat air tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya keduanya saling berlawanan. Jika tidak dijaga, berubah unsurnya, berubah sifatnya, maka alam semesta bisa berubah. Demikian juga, ya, misalnya menjaga menjaga kesinambungan makhluk pada waktu yang ditentukan. Atau umur makhluk. Sesuai yang ditentukan. Sehingga berjalanlah roda kehidupan. Allah yang atur. Manusia umurnya sekian, hewan umurnya sekian, terjadi ekosistem. Allah atur semua. Ini perlu dijaga. Kalau nggak dijaga, ekosistem jalan, kehidupan tidak berjalan. Sementara ada makhluk-makhluk yang harus bertahan lama seperti matahari, rembulan. Ada makhluk-makhluk yang ada waktunya. Sehingga ekosistem berjalan. Ini semuanya sesuai dengan hikmah Allah. Tumbuhan juga ada umurnya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penjagaan Allah. Pertama, menjaga alam semesta. Yang kedua, Allah menjaga manusia. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah." Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan di belakangnya. Ada malaikat yang Allah kirim menjaga manusia. Betapa banyak malaikat di alam semesta ini sampai manusia dijaga oleh malaikat bergiliran. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka penjagaan kepada manusia ada dua model, ada penjagaan umum, ada penjagaan khusus. Adapun penjagaan umum, maksudnya adalah insting yang Allah berikan kepada mereka untuk bisa bertahan hidup. Ini berlaku juga pada hewan-hewan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi qaddara fahada." Dan Dia Allah yang telah menentukan kadar dan beri petunjuk kepada setiap makhluk untuk menjalankan instingnya untuk melangsungkan kehidupan, untuk cari makan, untuk berkembang biak. Semuanya sudah dipasang filenya, disebut fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Firaun ketika bertanya kepada Musa dan Harun, "Qala faman rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhan kalian wahai Musa? Kata Musa, "Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Tuhanku yang telah menciptakan segala sesuatu kemudian beri petunjuk, yaitu masing-masing menjalankan instingnya. Bagaimana insting untuk mencari makan dan insting untuk berkembang biak. Bagaimana lebah ketika lahir dia sudah tereksklusifkan atau langsung terklasifikasikan. Ada bagian lebah untuk jadi tuan putri, ratunya, ada lebah untuk mencari makan, ada lebah untuk bikin macam-macam. Tanpa ada yang mengajarin, mereka tahu-tahu bisa. Kita manusia kalau suruh gitu sudah setengah mati diajarin. Lebah langsung bisa tanpa ada yang mengajarin. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl, "Wa auha rabbuka ilan nahli." Maka Allah mengilhamkan kepada lebah, "Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari ma ya'rishun." Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Allah ilhamkan. Sehingga mereka bisa menjalankan apa yang mereka lakukan. Adapun ini berlaku pada hewan juga. Adapun penjagaan khusus, ya ini yang dalam hadis ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Sehingga seorang dijaga oleh Allah dari keburukan, ya. Seorang dijaga agar bisa tetap melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, maka ini butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, maka Bapak sekalian rahmatillah Subhanahu wa taala, maka kita ingin tahu gimana cara kita bisa dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus. Nah, ini kita ingin tahu bagaimana bisa dijaga dengan penjagaan apa? Khusus. Nah, ini gimana caranya? Kita bahas di akhir pengajian kita. Sudah Ibu? Sudah ya? Sekarang bagaimana cara kita bisa dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus? Nama? Belum, sebelumnya. Ini. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang rahmatullah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya. Menjaga perintah, menjauhi larangan, menjaga diri untuk menjauhi larangan. Allah berfirman misalnya, wal hafizuna furujahum. Wal hafizuna furujahum. Wal hafizat. Yaitu para laki-laki yang menjaga kemuliaan mereka dan para wanita yang menjaga kemuliaan mereka. Jadi terjerumus dari perkara-perkara yang haram. Kemudian jaga perintah, wal hafizuna li hududillah.
Wal hafizuna li hududillah. Yang menjaga hukum-hukum Allah. Ini surat Al-Ahzab 35. Wal hafidhu hududillah, ini surat At-Taubah 112. 112. Yaitu menjaga hukum-hukum Allah. Maka siapa yang menjaga dia akan dijaga, karena kaidah mengatakan ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Maka Allah menjagamu. Maka apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Menjaga Allah maksudnya menjaga perintah Allah, menjaga diri untuk meninggalkan larangan Allah. Di antara menjaga perintah Allah seperti menjaga salat. Seperti menjaga salat. Jaga salat seperti dalam kata Allah, "Hafidzu 'ala sholati wa sholatil wusta." Surat Al-Baqarah 238. 2238. Ini contoh. Terus menjaga, misalnya menjaga janji, jangan dilanggar. Kata Allah, "Wahfadzu aimanakum." Surat Al-Maidah 89. 589. Suruh menjaga janji, jangan dilanggar. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemuliaan mereka tadi menghindarkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk menyempurnakan menjaga diri dari larangan-larangan Allah, tentu menjauhkan diri dari wasilah-wasilah. Dari sarana-sarana maksiat. Allah mengatakan, "Wala taqrabu zina." Jangan dekati apa sih? Zina. Oleh karena semua yang mengantar pada zina kita jauhi. Maka harus tundukkan pandangan. Allah mengatakan, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Tundukkan pandangan lelaki. Wanita juga, ya. Dzalika azka lahum wahfadzu furujahum. Ya, hendaknya mereka tundukkan pandangan dan mereka menjaga kemaluan mereka, karena pandangan yang diumbar adalah sarana menuju tidak menjaga kemaluan. Jaga lisan, jaga tulisan, jaga perkataan, ya. Jangan genit, ya. Ada laki-laki, ada perempuan genit, ada laki-laki juga apa? Genit. Ya, bawaannya dari sana genit. Ada orang belanja, terus, "Mbak, ini bagus banget ini, Mbak." Bilang sama penjual, "Mbak, ini bagus sekali, tapi lebih cantik Mbak daripada ini." Apa hubungannya? Itu contoh orang genit. Apa hubungannya? Iya. Ini pot bunga indah banget, Mbak, tapi Mbak lebih cantik. Genit, itu namanya lelaki apa? Genit. Begitu susah, kita harus menjaga diri. Kalau kita genit, mudah terjatuh. Rasulullah bersabda, "Kutiba ala bani Adam nasibu minaz zina. Mudriku dzalika la mahalah." Allah telah mencatat anak Adam pasti kecipratan bagian zina, tidak bisa dia hindari. Fal ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Itu memandang hal yang diharamkan. Sehingga terbayangkan macam-macam. Wal udhunani zinahumal istima', dan kedua telinga berzina dan zina adalah mendengar rayuan, mendengar gombal-gombalan, mendengar nyanyi-nyanyian. Wal lisanu zinahul kalam, dan lisan zinanya adalah rayuan. Orang merayu dengan kata-kata bisa menimbulkan syahwat. Dan wal yadu zinaha al-batsyu, dan tangan dengan merayu, dengan menyentuh, dengan sentuhan bisa menimbulkan syahwat. Wal rijlu zinaha al-khuta, dan dan kaki zinanya dengan melangkahkan kaki menuju tempat-tempat maksiat. Wal qalbu yahwa yatamanna, kemudian hati berangan-angan. Setelah dia lihat, setelah dia mendengar, setelah dia memandang, setelah dia menyentuh, setelah dia berbicara, maka hati berangan-angan. Ini semua adalah kecipratan zina. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Tinggal terakhir kemaluannya, membenarkan angan-angannya atau menghindari. Maka seorang berusaha menghindar semaksimal mungkin. Meskipun Rasulullah mengatakan sulit dihindari, tapi kita berusaha menghindar. Kok cipratan-cipratan sedikit, jangan banyak-banyak. Orang yang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjaga diri disebut dengan al-hafidz. Orang yang menjaga diri disebut hafidz.
dalam surat Qaf ayat 32. Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz." Surga itu adalah yang dijanjikan, inilah yang dijanjikan kepada kalian. Kepada siapa? Likulli awabin hafiz. Bagi setiap orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan hafiz, dan senantiasa menjaga. Apa maksudnya hafiz senantiasa menjaga? Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan menjaga yaitu menjaga perintah dan larangan Allah. Ini tafsiran pertama. Dia menjaga perintah Allah dan menjaga diri dari larangan Allah. Yang kedua, di antara makna hafiz, dia menjaga dosa-dosa yang dia lakukan. Dia ingat terus dosa-dosanya sehingga dia selalu menyesal, selalu bertobat dan tidak ingin kembali lagi. Maka di antara orang dipuji oleh Allah, orang ingat dosa-dosanya. Dia tidak lupakan. Karena orang kalau lupa dosa-dosanya, dia mudah terjerumus lagi. Dia menganggap remeh. Tapi ketika dia ingat dosa-dosanya, dia selalu menyesal, selalu beristighfar, dan dia takut kembali lagi. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan ada orang masuk surga karena ada orang masuk neraka karena beramal soleh, dan orang masuk surga karena beramal maksiat. Kok bisa? Kalau salah dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib. Karena orang yang melakukan ketaatan dia ujub, sehingga ujubnya menjadikan dia sombong, akhirnya dia masuk neraka jahanam. Dan ada maksiat, dengan hikmah Allah orang terjerumus dalam maksiat, kemudian dia ingat dosa-dosanya terus sehingga dia tidak sombong dan dia akhirnya masuk surga. Di antara makna hafiz, hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz, di antara makna hafiz adalah orang yang senantiasa ingat dosa-dosanya sehingga dia tidak mau melakukannya lagi. Ini cara agar kita dijaga dengan penjagaan khusus. Jadi jaga Allah, maka kita dijaga juga. Yang kedua, yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Tadi yang sudah sebutkan di antaranya zikir pagi petang. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi an yamini wa an shimali min fawqi wa min a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, jaga. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang keempat, memperbanyak amalan sunnah. Dan ini secara logika benar. Orang kalau hanya bertahan dengan amalan wajib, dia mudah dimasukin syaitan. Tapi kalau dia pagari dengan amalan sunnah, dia lebih terjaga. Sudah amalan wajib, dia pagarilah dengan amalan sunnah sehingga setan susah untuk memasukinya. Dan siapa yang sering melakukan amalan sunnah, maka Allah akan menjaganya. Datang dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru, aku jadi penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya. Wa rijluhu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya. Dalam riwayat wa qalbu alladhi aqilu bihi, aku menjadi fikirannya. Maksudnya kata para ulama yaitu Allah menjaganya. Allah menjaganya sehingga dia selalu diberi taufik, diarahkan. Dia tidak senang melihat yang haram, dia tidak senang mendengar yang haram, dia tidak senang berucap-ucap yang haram, dia tidak sedang memikirkan yang tidak-tidak. Kenapa Allah jaga dia? Jadi sering melakukan amalan sunnah menjadikan Allah menjaga seseorang. Jangan lupa kalau kita berdoa, kita bilang, ya Hafiz, ihfazni, ya Allah jagalah aku. Ada orang ganggu kita bilang, ya Allah jagalah aku dengan penjagaanmu. Ihfazni bihifzik, ya Allah jagalah aku. Orang ganggu kita nggak tahu. Mungkin kita bersandar kepada manusia, kita punya backingan, tahu-tahu backingan kita ketiduran. Tahu-tahu backingan kita kabur, lebih mahal, dia berkhianat. Bisa tidak? Bisa. Tahu-tahu backingan kita lebih takut kepada backingan lawan. Repot. Kita berusaha tapi minta kepada Allah, ya Hafiz, ihfazni. Allah yang Maha Penjaga, jagalah di diriku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah tentang Al-Hafiz. Jangan lupa kalau kita berdoa, kita sebut ya Hafiz. Ya Hafiz. Ihfazni, jagalah diriku. Wallahu alam bisawab.